apa namanya, daun kebung apa namanya itu ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, setelah itu kalau misalnya sakit batuk, kalau batuk itu di sini orang biasa mayoritas pakai jeruk nipis, ada yang kapur lehernya atau anu nih kan. Kalau bocor atau diare, mutaber. Kalau mutaber lah, kalau mutaber itu sini orang pakai ubi jala tuh, atau apa namanya ubi jala tuh. Nah itu yang ungu direbus makan langsung gitu kan. Nah, itu yang anunya untuk obat-obatan yang skala alami lah itu kan. Banyak lagi lah yang lain sebenarnya, lebih dominan kalau di sini mayoritas tapi yang masih kategori penyakit yang masih diketahui. Yang kayak sekarang penyakit yang sudah mematikan tuh ya, itu mayoritas tetap ke itu kan penanggulangan sementara penyakit itu. Sebelum penanganan dari pihak medis atau rumah sakit, itu penanganan sementara. Kalau boleh tahu Pak, Nah ya, nama Iskandar. Ya, Kades. Kami izin nih Pak. Ya, Bapak ini berasal dari kita tuh Pak. kita asli Jambi. Asli Jambi, Melayu kan Pak? Ya, ya, Melayu. Ya. Nah, kalau untuk ininya Pak, izin untuk peralatan gitu Pak, Peralatan kayu gitu ya. yang misalnya digunakan untuk tanggul, kebakaran tanggul, Pak, dari misalnya yang buat alat musik Pak. Di sini kayu yang lebih terkenal itu tembesu rawang. Ya, Biasanya digunakan macam-macam. Ada konsen pintu, ada untuk ini bilang tadi gadang tangkuh. Dan kedukun kita naik semuanya, kalau tembesu tadi itu semuanya berguna sebenarnya. Dari mulai bahan kayunya, kalau untuk misalnya bekas seberan atau bahasa belahan dari pakai anu nih, itu bisa bikin lantai pondok-pondokan kayak di kebun, sawah. Kalau daunnya bisa untuk jadi makanan ternak kambing gitu. Nah, jadi semua kalau kayu yang sini yang lebih dominan tembesu rawang dia. Kalau dari yang itu Pak, apa misalnya lagi Pak? Leban, ada juga leban leban namanya, ya. kayu leban. Leban. Itu yang kayu yang jadi masih bisa digunakan itu. Kalau yang lain itu orang sini nggak begitu dipergunakan amat, karena kayu itu cuma untuk kayu bahan bakar biasanya. Nah, kalau karet kayak kayu karet, terus sisa untuk kayu-kayu lain, nah itu untuk semuanya apa namanya bakar. Kecuali satu lagi kayu rengas. Rengas ya. Rengas itu untuk, tapi itu untuk mebel. Untuk mebelnya juga. Ya, konsen, trapot, nah gitu. Ini masih punya nilai harga jual lah gitu ya. Nah, atau tabib tadi, atau dukun orang untuk obat sakit-sakit dibilangnya masuk angin atau patah tulang. Tapi dia sudah kerjasama dengan bidan desa. Kalau ibu tak anu dukun ibu-ibu melahirkan tadi, setiap penanganan kalau melahirkannya ini di penanganan rumah bersalin di desa atau di rumahnya sendiri, itu setiap melahirkan walaupun menggunakan dukun melahirkan tetap didampingi bidan desa. Dia kerjasama sifatnya. Penanganan tidak seluruhnya dengan anu lagi, karena istilahnya sebagai pembantu. Nah, tidak menghilangkan juga, sebagai bantu sementara juga untuk bidan desa gitu. Tetap masih ada sebagian kecil orang masih menggunakan itu ya. Tapi atau dukun ibu melahirkan tadi, tapi kerjasama dengan bidan desa. Oh, berarti sudah bekerja sama gitu. Ya. Saling membantu gitu. Nah ya, jadi karena kalau di sini kan kalau melahirkan itu di rumah itu kan ditanggung biaya sendiri tuh. Nah, yang melahirkannya itu kalau seandainya ada uang biaya melahirkan itu, jadi bisa bidan desa itu bisa bantu dengan dukun tadi kerjasama, baik sifatnya
bagi keuangan ataupun kerjasama untuk penanganan ibu melahirkan tadi gitu. Tembesu, kayu bungu, yang peralatan kayu-kayu yang dibutuhkan dengan anu lah untuk keperluan masyarakat di sini. Mungkin pintu ataupun perabot lah. Berarti lengkap lah Pak. Lengkap, ya. Dari anu segi untuk bangunan. Dah ya. Apalagi kira-kira? Mungkin kita sarankan ini Pak. Namanya yang tadi Bapak menyebut untuk peralatan juga Pak. Nah itu bisa tolong kita obatnya Pak. Oh ya di sekitar sini ya Pak. Entah tanaman obatnya begitu Pak. Kami mau minta dikit untuk sampel gitu Pak. Kalau sebenarnya di belakang sini atau kalau itu kan kayu rengas namanya itu. Oh, ya, kayu rengas. Sudah aja. Sudah dikemas kan, itu nyampe 50 kan dijual orang lain, tapi dijemur dulu, dikeringkan. Itu biasanya untuk buat apa sih? Biasanya Buat bikin papan bisa, Papan. bikin kayu 46, 57 ataupun lape 510. Tapi khusus untuk konten temesu, temesu masih banyak lah di sini sih. Kalau bulian kan memang udah adonian sama sekali ya. Itu barang langka kan. Iya, Kata mesu itu bisa bikin konten untuk daun-daun pintu nih. Mesu tadi Kalau untuk misalnya cangkul lagi sih nggak? ya, Untuk gagang cangkul. gagang tangkul bambu. Oh di sini bambu nggak? Iya, di bambu lah gagang tangkul. Bambu. Iya, bambu ini besar kan, agak kuat. Kalau boleh tahu bambu jenis apa? Yang kuning kah? Yang hijau Pak? Yang hijau. yang Kalau hijau. kami sini namanya bambu maya nakar. Main akar itu luasnya pendek-pendek, kemudian tebalnya memang agak tebal, lubangnya agak kecil kan, jadi kekuatannya tuh lebih lah dari kayu tadi itu. Lebih kuat ini. Iya, lebih kuat dia dong, khusus gitu kan. Kalau bambu biasa ini banyak juga, cuma ada istilahnya lubangnya panjang, apa tuh ketebalannya ada ketebalnya tipis. Tapi kalau mayan akar tuh memang ketebalnya kan, istilahnya lubang tuh boleh diakui lah kan. Memang ketebalan cukup lumayan. Lubangnya kecil. Coba kecil. Gitu. Nah ini kurang sehat, panas badannya mau dikasih obat. Panas itu baik kalau di bidang. Kalau baru kan tidak bisa kan, makanya ada kerjasama sudah ada MOU lah kami kemarin sudah 8 kemarin. Jadi ada kerjasama dengan bidan, tidak boleh bidan kita tidak boleh dukun berarti harus ada keduanya. Pas melahirkan dukunnya ada di situ, bidannya ada di situ. Berarti bisa dibilang bidan ini menghandle bagian penyakit yang dalam. Ayo. Ini secara Penyakit yang medisnya, yang non medisnya tadi ini dukun tadi. saling bantu gitu. Iya, dari kerjasama lah kan. Bisa dikerjakan oleh bidan, bisa dikerjakan ya. Soalnya kalau kami di sini selama dari mulai lahir 7 hari ke depan, dukun tuh tiap hari ke rumah, pagi sore. Untuk ngecek gitu. Bayi tadi, kalau pagi dia mandikan, sore dia mandikan. Memang urusan dukun tadi kan, karena orang tuanya masih belum paham kan, belum kuat untuk apa ya kan. Mandikan apa yang orang tuanya juga dukun dari selama 7 hari itu kan. Dari mulai melahirkan sampai 7 hari ke depan, nah ini baru masih tahu pas 7 hari, sudah diurung segala macam, baru bisa dilepaskan. Di sini ada penyebutan khusus untuk dukun gitu lah Pak. Kan sebelumnya kami kan ada nanya sih juga Pak. Bilangnya dukun anak Pak. Dukun beranak, Dukun anak. dukun urut. Nah itu masih sama apa memang khusus tuh Pak? Dukun urut sama dukun beranak ini Beda. oh beda. Ada bagian Kalau dukun beranak ini rata-rata cewek kan, perempuan. Tapi kalau dukun urut tuh lanang bisa, misalnya kita nak urut, lanang semua lanang lah. Oh berarti ini dia beda gitu. Beda-beda. Jadi di sini untuk dukun beranak itu penyebutannya tetap dukun beranak gitu. Dukun beranak. Nggak ada penyebutan lainnya gitu Pak. Entah misalnya
kumpul gitu di bakso desanya gitu Pak. Itu kalau bahasa desa dukun beranak. Tetap dukun beranak. Iya, kalau untuk dukun apa tukang urut beda kan, bukan dukun, tukang urut. Tukang urut. Oh. Nah, itu bedanya kan. Iya. Nah itu baik mungkin dari Pak. Makasih kan Pak bantuannya Pak. Ayolah, ayo. Makasih Pak. Pertama-tama cuci daunnya dan akarnya menggunakan air agar bersih dari kotoran dan pasir. Lalu semprotkan alkohol 70% ke tumbuhan yang akan di herbarium. Keseluruhannya hingga merata. Balik satu helai daun agar tampak belakang dan tampak depan. Pasang selotip agar tumbuhan yang di herbarium tidak bergerak. Lalu tutup korannya, lipat pinggiran agar tidak masuk angin dan kedap. Kemudian masukkan ke dalam plastik yang telah disediakan. Dan kunci, jangan biarkan udara masuk ke dalam plastik. Lalu tutup plastik dan herbarium selesai.